Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter, yeay. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Dini. Bu Dini berasal dari SD Negeri Tanjung, Kecamatan Lamongan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian akan belajar kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui perkembangan kemasan produk. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi kemasan produk pada mulanya dan fungsi utama kemasan produk saat ini. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dalam membuat daftar riwayat hidup. Dan yang keempat, siswa dapat membuat daftar riwayat hidup. Materi yang pertama yang akan dijelaskan adalah materi mengenai kemasan produk. Sub-sub materinya adalah proses perkembangan kemasan produk, contoh kemasan produk, dan fungsi kemasan produk. Submateri yang pertama adalah proses perkembangan kemasan produk. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan produk hanya terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca, sehingga pada zaman itu kemasan masih terkesan seadanya. Namun, setelah adanya proses perkembangan, barulah pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam, sehingga di kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Nah, salah satu strategi yang utama ialah kemasan produk yang digunakan dalam menarik konsumen. Maka, kemasan produk yang harus digunakan memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen. Dan yang kedua, kemasan harus menggambarkan keistimewaan produk. Berikut ini merupakan contoh kemasan produk yang digunakan pada bungkus nasi berdasarkan proses perkembangannya. Gambar yang pertama, bungkus nasi masih menggunakan kulit daun pisang yang masih terlihat seadanya. Gambar yang kedua, kemasan produk sudah mulai sedikit berkembang, yaitu bungkus nasi sudah mulai menggunakan bahan kardus. Dan pada gambar yang ketiga, bungkus nasi atau kemasan produk yang digunakan sudah semakin modern. Materi yang ketiga adalah fungsi dari kemasan produk. Ternyata, fungsi kemasan produk pada mulanya untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan produk juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Namun, setelah adanya perkembangan pada kemasan produk, maka kemasan produk memiliki fungsi yang utama. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet. Selain itu, juga dapat melindungi dari panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan mengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Maksudnya adalah dapat memudahkan penghitungan, pengiriman, dan juga penyimpanan. Beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang daftar riwayat hidup. Sub-sub materi yang akan dijelaskan adalah manfaat daftar riwayat hidup, unsur-unsur daftar riwayat hidup, dan contoh daftar riwayat hidup. Jadi, manfaat dibuatnya daftar riwayat hidup ialah
Yang pertama, dapat mencatat diri dalam sebuah tulisan, karena daftar riwayat hidup diperlukan untuk menerangkan data diri kamu kepada orang lain. Yang kedua, dapat menjelaskan informasi diri, sehingga seseorang dapat mengetahui dan menelaah dari informasi diri yang telah diberikan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melamar kerja, karena hampir semua lapangan pekerjaan ketika membuka lowongan kerja, salah satu syarat utamanya ialah membuat daftar riwayat hidup. Nah, kemudian, dalam membuat daftar riwayat hidup, kita perlu perhatikan unsur-unsur yang terdapat pada daftar riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, riwayat pendidikan. Dan yang ketiga, riwayat pekerjaan. Pada identitas diri biasanya berisi tentang nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, telepon, dan juga email. Sedangkan pada riwayat pendidikan, harus dijelaskan tempat dan waktu menempuh pendidikan mulai dari SD hingga sarjana atau pendidikan terakhirnya. Sedangkan dalam riwayat pekerjaan harus dijelaskan bagaimana pengalaman pekerjaan sebelumnya. Setelah kita memahami manfaat dan juga unsur-unsur apa saja yang terdapat pada daftar riwayat hidup, maka selanjutnya akan ditampilkan bagaimana contoh daftar riwayat hidup. Nah, berikut ini merupakan contoh daftar riwayat hidup dari Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, unsur-unsur dalam daftar riwayat hidup dari Insinyur Soekarno ini sudah lengkap, mulai dari identitas diri, riwayat pendidikan, dan juga riwayat pekerjaan dan organisasi. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita sebagai wirausaha yang baik harus memiliki kreativitas yang tinggi, serta melakukan inovasi baru agar usaha kita dapat berkembang secara maksimal. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar bersama Kelas Digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.